Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Nurrahma dengan NIM 20112900010 dari kelas 4A Prodi Tadris Bahasa Indonesia dengan mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia dan dosen pengampu Ibu Heti Ospita NPD. Nah, di sini saya membuat video pembelajaran yang berisikan tentang teks wacana. Untuk teman-teman yang penasaran, saksikan video berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan materi singkat mengenai teks wacana. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi wacana. Menurut Eti Setiawati dan Rosi Rusmawati dalam buku Analisis Wacana, Konsep Teori dan Aplikasi pada tahun 2019 mendefinisikan wacana adalah satuan bahasa yang paling lengkap dalam hierarki gramatikal tertinggi atau terbesar. Nah, wacana ini mempunyai bentuk serta proposisi yang berkesinambungan. Ada awalan dan ada akhiran yang jelas dalam sebuah teks wacana. Nah, bentuk penyampaiannya bisa lewat media lisan atau media tertulis. Keberadaannya bisa dilihat dari suatu rangkaian kalimat yang utuh dan serasi sehingga akhirnya membentuk makna pada sebuah wacana. Nah, jika kita mengutip dari buku Keutuhan Wacana tahun 2010 karya Junaiyah dan E. Sahenal Arifin, mendefinisikan wacana sebagai unsur bahasa terlengkap dan menjadi satuan tertinggi dalam sebuah hierarki gramatikal, direalisasikan dalam karangan utuh dengan kelengkapan amanat karena ada hubungan isi atau koherensi dan hubungan bahasa atau kohesi yang erat dan juga serasi. Wacana sering digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti politik, antropologi, sosiologi, dan juga filsafat. Nah, di luar dari keempat bidang tersebut, wacana juga sangat erat kaitannya dengan bidang bahasa dan juga sastra. Dalam satuan kebahasaan, wacana menjadi unsur tertinggi. Wacana juga menjadi bagian dari salah satu kajian linguistik yang dikenal dengan istilah analisis wacana. Wacana bisa ditemui dalam novel, buku, ensiklopedia, karangan utuh, dan lain sebagainya. Nah, bahasan yang kedua kita akan membahas mengenai definisi dari teks wacana. Apa sih teks wacana itu? Nah, teks wacana adalah teks yang berisi rentetan kalimat yang berkaitan dengan rancangan usulan atau proposisi yang satu dengan yang lainnya. Teks wacana memiliki makna yang utuh dan satuan bahasa yang terlengkap. Kenapa disebut satuan yang utuh dan satuan bahasa yang terlengkap? Karena di dalamnya disusun secara padu dan juga sistematis. Sebuah teks wacana tersusun atas kata-kata, kalimat-kalimat, bahkan yang besar dibangun oleh paragraf-paragraf. Teks wacana seperti teks-teks lainnya, namun memiliki kalimat utama dan diikuti dengan kalimat penjelas. Wacana sering digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Namun, yang paling besar atau erat kaitannya, teks wacana banyak berkaitan dengan bidang bahasa dan juga sastra. Yang selanjutnya yaitu ada unsur-unsur yang ada dalam teks wacana. Apa saja unsur-unsurnya? Ada dua macam unsur. Yang pertama yaitu unsur kohesi. Apa sih itu unsur kohesi? Unsur kohesi adalah unsur yang berkenaan dengan alat-alat kebahasaan seperti penggunaan konjungsi,
penggunaan pronomina, dan juga lain sebagainya. Dalam contoh penggunaan konjungsi, misalnya berupa kata dan, atau, jika, karena, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu unsur koherensi. Apa sih itu unsur koherensi? Unsur koherensi adalah unsur yang berkenaan dengan aspek semantik, seperti penggunaan hubungan pertentangan, penggunaan hubungan sebab akibat, dan lain sebagainya. Dalam hubungan aspek semantik berhubungan dengan penggunaan makna-makna yang ada dalam sebuah kalimat atau kata. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat sebuah teks wacana. Syarat-syarat dalam sebuah teks wacana terdapat 6 syarat. Yang pertama yaitu topik. Nah, dalam suatu teks wacana kita harus menentukan topik terlebih dahulu. Topiknya bisa berupa topik-topik yang sedang hangat atau topik yang sedang trending yang dibicarakan oleh banyak orang. Yang kedua yaitu ujaran atau cerita pengungkap topik. Nah, cerita pengungkap topik ini biasanya berupa isi atau intisari dari topik tersebut. Biasanya akan diceritakan secara lengkap mengenai topik-topik yang sedang dibicarakan. Yang ketiga yaitu kohesi dan koherensi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kohesi yaitu berkenaan dengan alat-alat kebahasaan seperti penggunaan konjungsi dan juga penggunaan pronomina. Sedangkan koherensi ini berkenaan dengan aspek semantik seperti penggunaan hubungan pertentangan, hubungan sebab akibat, hubungan makna, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu keteraturan. Nah, dalam menulis teks wacana kita harus mempunyai keteraturan. Kita harus menulisnya secara padu dan disusun secara sistematis agar memudahkan pembaca dalam memahami isi dari teks wacana tersebut. Yang kelima ada konteks dan konteks. Yang syarat yang terakhir yaitu tujuan. Nah, dalam sebuah teks wacana kita harus mempunyai tujuan. Untuk apa sih topik ini dibahas? Untuk apa sih teks wacana ini dibuat? Itu. Yang selanjutnya ada teks wacana dibedakan atas beberapa kelompok. Yang pertama yaitu ada wacana lisan. Nah, wacana lisan ini merupakan penyampaian wacana lewat media lisan atau langsung. Jenis wacana ini memerlukan daya simak yang tinggi agar interaksi dalam penyampaiannya tidak terputus. Wacana lisan juga sulit untuk diulang, artinya susah untuk diulang sesuai dengan ujaran yang pertama. Dalam penyampaiannya, wacana lisan ini jauh lebih pendek dibandingkan dengan wacana tulis. Selain itu, penyampaian wacana ini juga harus mempunyai gerakan tubuh yang sesuai untuk memperjelas konteks apa yang akan disampaikan. Yang kedua yaitu ada wacana tulis. Nah, wacana tulis ini merupakan penyampaian wacana lewat media tulis atau teks. Jenis wacana ini lebih dianggap lebih efektif dan lebih mudah dibanding wacana lisan. Terlebih lagi dalam menyampaikan ilmu pengetahuan serta gagasan-gagasan. Dalam penyampaiannya, wacana tulis jauh lebih panjang dan menggunakan bahasa yang baku. Selain itu juga, jenis wacana ini juga memiliki unsur kebahasaan yang lengkap, artinya tidak menghilangkan satu atau dua jenisnya. Yang selanjutnya yaitu ada wacana naratif. Nah, wacana naratif ini adalah jenis wacana yang isinya mengandung rangkaian peristiwa. Tujuannya untuk memperluas pengetahuan pembaca atau pendengarnya. Yang selanjutnya yaitu ada wacana deskriptif. Nah, wacana deskriptif ini adalah jenis wacana yang berisi pemaparan tentang kejadian yang sebenarnya. Tujuannya untuk menyampaikan kesan utama tentang suatu hal. Yang selanjutnya yaitu ada kelompok wacana argumentatif. Wacana argumentatif ini berisi tentang argumen-argumen atau pendapat-pendapat dari berbagai orang atau berbagai ahli yang disampaikan kepada pembaca agar dapat melihat pendapat secara beragam.
Nah, teks wacana berdasarkan struktur generik adalah struktur yang terbentuk dari perbedaan fungsi-fungsi paragraf dalam membangun sebuah teks wacana. Sedangkan teks wacana berdasarkan fitur bahasa adalah penggunaan atau pemanfaatan bahasa, baik diksi ataupun tata bahasa yang digunakan untuk membangun sebuah wacana. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai teks wacana. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.